persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari panggil Dia Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan,
merasakan hadiratnya. Oh, menerobos menjamah setiap hatimu. Oh, Rabashika Badalaba, cintai dia, kasih dia lebih dalam lagi untuk memuliakan namamu. Sembah dia, ku sembah kau. Tuhan, ku sembah kau. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan, amin Tuhan, namamu, hanya untuk kemuliaan ku sembah kau. Tuhan, oh, ku sembah kau. Yesus, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Sekali lagi, kau yang mau menyembah dia lebih dalam lagi, sembah dia, ku sembah kau. Tuhan, ku sembah kau. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Serahkan hidupmu untuk kemuliaan namamu. Sekali lagi, ku sembah kau, ku sembah kau. Tuhan, ku sembah kau. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Sembah dia untuk kemuliaan namamu. Mari menyembah dia. Shikara baralaba yarabo sanayara yarabo. Hinanananamase. Haleluya. Yesus Tuhan, tak berkesudahan kasih setiamu bagi kami Yesus, Engkau Tuhan kami, menebus kami. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Kami datang padamu, memuji menyembahmu, Yesus. Hanya orang-orang yang mengasihi Engkau, yang punya dedikasi dan komitmen di hadapan-Mu Tuhan. Oh, yang sungguh-sungguh memandang Engkau dan bukan masalah-masalahnya. Syaralabaralabaralabaralaba, sikabarabarabarabar, sendararabo. Oh, ku berikan seluruh hidup kami, ku percayakan segenap hidup, jiwa dan roh kami
sembah dan hormat kami. Oh, shikabarala barala barala. Oh, namaseketa kararala barala barala. Korabasena ya naramo. Sikidiri ararabasyara baba. Hanya kepadamu kami berseru, hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami bersandar Tuhan. Kami percaya saat kami taat Tuhan, saat kami melakukan firman-Mu, maka Engkau bekerja Bapa dalam hidup kami. Engkau mengurapi hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, ketaatan itu datangnya dari ketaatan. Pengurapan itu datangnya dari ketaatan dan ketulusan hati dan kasih untuk melayani Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Urapa sikete kapapa ya namos, sikapapa takana ya namo. Biarlah kami menghabiskan seluruh kedagingan kami di takhta-Mu dalam hadirat-Mu. Kami menghabiskan seluruh kesombongan kami hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Syedadada para lamas, wanabara lama ya ramas. Oh, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Amin. Berseru berharap dalam Yesus. Mari nyatakan sama-sama. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Oh, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap, amin, dalam Yesus. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari angkat suara, sembah Dia, akui Dia. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Oh, Dia tak pernah tinggalkanku, pernah tinggalkanku. Amin, haleluya. Setia menolongku.
masuk hadirat Tuhan. Minta dipenuhi, minta dikuasai oleh rohnya yang kudus. Oh, sebab firman-Nya berkata, apabila roh itu turun menguasai engkau, apabila roh kudus turun dan dia berkuasa atasmu, oh, maka engkau akan diberikan kuasa untuk menaklukkan segala kegelapan, segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini akan tunduk di bawah kakimu. Oh ya Rabbasenaramo, engkau akan diberikan kuasa dan otoritas dan wibawa Allah ada padamu. Syadadaramo Rabbasenaramo. Oh, untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk mematahkan segala kuasa-kuasa yang beracun, segala panah api setan yang beracun, yang seringkali mengganggu hati dan pikiran kita. Oh, di dalam nama Yesus ada kuasa yang dahsyat, ada kuasa yang besar. Oh, Rabbasenaramo, tidak ada yang mustahil, tak ada yang mustahil bagi Yesus Tuhan kita. Kami mau mengasihi-Mu lebih Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dari hidup kami Bapa. Kami mau mengasihi Engkau dengan segala apa yang kami punya Tuhan. Oh, biarlah Kau beri kekuatan untuk setiap kami bisa melakukannya Tuhan. Sebab kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Saat kami menyembah Engkau, maka Engkau nyatakan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan Yesus. Berikanlah kiranya kedagingan itu tidak mematahkan semangat kami, tidak menghalangi akan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Bapa. Oh Yesus, terima kasih. Lebih dalam mengasihi Dia. Oh, mari bangkit berdiri, kita mau sembah Dia dalam hadirat Tuhan. Buka tanganmu dan sembah Dia. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mengasihi-Mu selalu, katakan, dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Sekali lagi. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu.
Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku, amin, sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mari kami mengasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, berseru, mengasihi-Mu selalu ya dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Oh, once more, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu selalu, amin Tuhan, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Amin. Ku mau menyembah-Mu, yes Lord, sampai akhir hayatku. Sekali lagi, oh, mengasihi-Mu selalu, amin, dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, oh, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembah-Mu, katakan, sampai akhir hayatku. Oh, ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita, tidak tanggung-tanggung, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Darah Kudus-Mu menyucikan setiap kami Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu dan dipenuhi dengan urapan yang baru, dengan hadirat-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menopang kami dan beri kami kekuatan yang baru, Yesus. Engkaulah Tuhan Allah kami yang ajaib. Tidak ada seperti Engkau. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau. Tuhan, Engkau tahu kelemahan kami, terbatas dengan segala keadaan jasmani yang letih lesu, dan bahkan seringkali karena usia. Tuhan, tetapi kami tetap percaya Roh-Mu yang kuat itu yang menopang kami akan sanggup membuat kami 2 kali lipat lebih kuat daripada usia kami. Kami percaya bahkan Tuhan, semangat yang baru yang menyala-nyala oleh Roh-Mu yang ada di dalam kami sanggup membuat kami 2 kali lipat lebih kuat dan lebih bergairah daripada segala keadaan yang ada yang menghadang Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya bersama Yesus kami pasti menang. Kami mau hanya Tuhan ada di dalam hadirat-Mu. Kami hanya mau kuat di dalam hadirat-Mu. Kami hanya mau berharap kepada-Mu. Kami hanya mau Tuhan kemenangan bersama dengan Kau Yesus yang akan memerdekakan setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari kita berpaut dengan firman-Nya. Kita akan membaca di dalam Amsal pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-32.
Saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara semua akan membaca ayat yang genap. Mari deklarasikan ayat firman Tuhan ini. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. 2. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Sama-sama 2, 3. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Amin, amin, haleluya. Darimu, olehmu, bagimu segalanya. Darimu, olehmu, bagimu segalanya. Darimu, olehmu, bagimu segalanya. Darimu, olehmu, darimu,
hormat kemuliaan Tuhan. Kalau engkau diberi, itu bukan untuk dirimu, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus. Oh, bagimu hormat, bagimu hormat,
Kami bersyukur Bapa. Engkau dahsyat, Kau Tuhan kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syera baba bara 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 bara. Ona bara la bara la bara la basika baba baba. Ora basenda la basikiera la la bara la bara la bara la bara la bara. Yes Lord. Biarlah kami menyatu di dalam firman-Mu Tuhan. Oh, Engkaulah penopang hidup kami. Engkau yang maha tahu Tuhan. Kami tidak bisa lari daripada-Mu Bapa. Engkau selalu ada beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Perkataan-Mu hidup di dalamku. Bangkitkan iman percayaku kepadamu. Meskipun belum ku mengerti, namun ku memilih percaya akan kebesaran-Mu. Janji-janji-Mu hidup di dalamku. Yesusku luar biasa. Yesusku teramat baik. Angkat
dua jempol. Yesusku amat sangat baik. Haleluya. Sangat baik. Beri salam satu dengan yang lain, katakan tos, semangat. Haleluya, ada sukacita. Oh, haleluya. Bersukacita, amin. Amin. Yo, kita mau diberkati. Suasana sorga di tempat ini jangan memadamkan suasana hati kita. Amin. Yuk, panggil namanya. Yesus, Yesus, oh Yesus,
Ku mau cinta Yesus selalu sampai akhir hidupku. Bilang ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Dia selalu sampai akhir hidup. Oh, yang terakhir lebih keras lagi. Ku mau cinta Dia selalu sampai akhir hidupku. Yang mau berjanji cinta Tuhan sampai akhir, katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah Yesus kita yang terbaik. Haleluya. Siap untuk naik dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. One, two, three, say. Tak pernah
Saudara mau dimuliakan Tuhan, amin. Semua harus ngalami. Semua harus ngalami kemuliaan Tuhan, saudara. Tapi kita satu sumber rahasianya adalah pikul salib sangkal diri. Mau? Siap? Siap? Sebab salib itu akan membawa kita kepada kemuliaan yang besar. Amin, saudara. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Silakan duduk kembali. Tuhan kita dahsyat. Saya sungguh sangat-sangat tidak mengerti terkadang dengan caranya Tuhan. Tapi Tuhan mulai mengajar saya untuk tidak gelisah di dalam menghadapi segala masalah persoalan. Sebab prinsip saya mau letakkan pada firman Tuhan. Asal saya hidup benar, saya percaya saya tidak akan kalah. Saya tidak akan gagal. Sebab tangan Tuhan yang menopang. Sebab tangan Tuhan yang memberikan kemenangan. Jadi orang benar. Ikuti firman Tuhan. Amen. Tuhan akan memberikan teladannya, jejaknya dalam hidup kita. Oh, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Nyanyikan. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, amin. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Angkat suaramu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, amin. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, amin. Agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami, amin, semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Puaslah
Ajarku memahami, Katakan, semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. ajarku memahami. Katakan, Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. bagimu Tuhan. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku Tuhan, semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. sekali lagi ajarku memahami. Saya mengundang Bapak Petrus untuk memberikan renungan singkat firman Tuhan. Semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami di hadirat-Mu. Bila kiranya apa yang kami naikkan ini menjadi satu persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus jamah kami. Buka hati kami semua yang hadir pada saat malam hari ini menjadi tanah subur. Sehingga benih-benih firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami. Yesus, tolong kami. Kasihani kami semua. Dalam Kristus Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur pada saat malam hari ini kita bisa bersama-sama di tempat ini, berkumpul bersama, belajar firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang hari ini datang, ada satu pertanyaan khusus yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian. Siapa di sini yang masih ragu akan keselamatannya? Siapa di sini yang masih ragu akan apakah nanti jika aku dipanggil Tuhan, aku masuk surga? Ataukah setelah ditimbang-timbang seperti kemarin dikutbahkan mene tekel ufarsim, ternyata kurang di hadapan Tuhan kebaikan kita dan kita dibuang ke neraka. Kira-kira Bapak Ibu di sini siapa yang yakin atau tidak yakin atau mungkin 50-50? Kira-kira Bapak Ibu hadir di tempat ini itu ada perhitungan kebaikannya kah atau tidak? Ketika kita berbuat baik, apakah itu untuk mencari pahala atau untuk sesuatu yang lain? Menutupi keburukan kita, menutupi dosa kita. Bapak Ibu, ada satu ilustrasi. Mungkin Bapak Ibu jangan ketawa lihat ilustrasi ini. Yang pertama, ilustrasi pertama. Yang gambarnya komika, ada enggak?
komika. Tidak ada. Cuma 3. Oh ya sudah. Yang pertama saja. Bapak Ibu kita baca di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, hari ini semua bawa Alkitab terjemahan baru? Benar? Ya, terjemahan baru. Ada yang bawa Alkitab terjemahan lama? Ada enggak? Alkitab bahasa Jawa ada? Tidak ada. Ada yang bawa Alkitab bahasa Inggris? Tidak. Bapak Ibu, apapun Alkitab yang Bapak Ibu bawa, itu firman Tuhan. Bapak Ibu tidak usah bingung-bingung, Alkitabku ini cocok enggak ya? Alkitabku ini kira-kira terjemahnya benar enggak ya? Alkitab penerjemah Alkitab itu adalah orang-orang yang diilhamkan firman Tuhan. Dan mereka tidak mungkin sembarangan menerjemahkan firman Tuhan tanpa Roh Kudus berkarya di dalamnya. Alkitab apapun yang Bapak Ibu bawa, kalau memang itu dari LAI, itu benar. Atau mungkin dari terjemahan-terjemahan bahasa Inggris yang American Standard atau The Messenger atau Amplified, itu benar di hadapan Tuhan. King James juga benar. Bapak Ibu jangan khawatir, kalau punyanya bahasa Indonesia terjemahan baru atau yang di HP ini, itu benar di hadapan Tuhan. Lah, kalau kita melihat di dalam kitab Roma pasal 1 ini, di ayat yang ke-16, di situ ditulis, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Garis bawahi, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Di dalam bahasa yang lain ini disebutkan, sebab aku tidak malu akan Injil. Bapak Ibu, kenapa Paulus malu akan Injil? Pertanyaannya adalah, sebab aku tidak malu akan Injil. Paulus mengatakan atau menulis surat ke Roma ini, menulis kitab Roma ini kepada jemaat di Roma, dia mengatakan tidak malu. Kenapa Paulus harus malu terhadap Injil? Kenapa Paulus harus malu terhadap Injil? Bapak Ibu, kira-kira saat ini yang hadir di sini, saya tanyakan, berapa kali kita bersaksi dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Jangan bilang seperti ini alasannya. Oh, saya kan sudah bersaksi sebagai hidup saya, dalam hidup saya dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Kira-kira hidup bersaksi itu perkataan atau perbuatan, Bapak Ibu? Perbuatan aja cukup ya. Enggak perlu kita ngomong orang lain, Yesus itu juru selamat. Kita tunjukkan saja perbuatan baik kita. Mereka akan melihat kita sebagai surat Kristus yang terbuka. Benar Bapak Ibu? Benar, ya. Ternyata Paulus tidak menghendaki seperti itu. Injil menghendaki kita mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu dengan perkataan kita. Kalau urusan perbuatan kita bisa menyelamatkan orang, kalau perbuatan baik kita itu bisa menyelamatkan orang, kira-kira Buddha, biksu yang diwihara itu lebih baik dari kita enggak? Mari kita jujur Bapak Ibu ya. Biksu dengan kita perbuatan baiknya bagus mana? Bagus mana Bapak Ibu? Bagus kita? Baik kita atau baik mereka? Perbuatan amal kita dibanding orang lain, mari kita baik. Mari kita perbandingkan dengan baik. Kalau perbuatan baik itu bisa menyelamatkan, lebih baik mana perbuatan kita dengan orang-orang yang mendirikan panti asuhan, panti jompo, dia menyumbang banyak untuk perbuatan amal. Yang masuk surga mana? Mereka atau kita? Kalau perbuatan baik itu bisa menyelamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika perbuatan baik itu bisa menyelamatkan, yang kedua adalah jika otak kita lebih pintar, itu bisa lebih cepat masuk surga dibanding orang yang
pemikirannya biasa-biasa saja, kira-kira kita di urutan paling berapa? Paling belakang atau paling depan untuk masuk surga? Einstein dengan kita cepat dulu masuk surga mana? Einstein, karena dia punya otak yang cerdas. Itu kalau ukuran masuk surga adalah otak yang pintar. Tetapi Paulus di dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16 ini mengatakan bahwa dia tidak malu karena oleh Injil. Injil itu apa toh? Injil itu adalah satu kabar baik yang bukan hanya sekedar informasi. Injil itu bukan hanya sekedar apa? Informasi yang diberikan kepada kita lewat kata-kata, bukan hanya sekedar inspirasi yang menginspirasi kita untuk berbuat baik, tetapi Injil itu adalah merupakan satu transformasi. Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Benar? Di saat Kemis malam Jumat, ini biasanya orang-orang sebelah mungkin ya, tidak mau keluar rumah, mungkin mereka sedang menjalani itu. Bapak Ibu keluar rumah, ibadah. Mungkin ada yang baru pulang kerja, menyempatkan diri datang ke gereja untuk beribadah. Itu, saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan. Dan orang-orang pilihan ini dipilih oleh Tuhan itu tidak sembarangan. Kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Sekali lagi, saya tanyakan, jika Bapak Ibu diselamatkan karena perbuatan baik, Bapak Ibu 0 belakangan, ya toh? Berapa hari ini yang kita berbuat dosa? Dosa kecil, dosa besar, kira-kira hukumannya sama enggak Bapak Ibu? Ngentit 100.000 sama ngentit 10.000, kira-kira hukumannya lebih besar mana? Halo? Sama enggak Bapak Ibu? Ya, jangan dibilang jaksa agung yang sampai nyimpen duit di tembok ya Bapak Ibu ya. Jangankan nyimpen duit di tembok, kantong saja, dompet ini kadang-kadang sering kosong. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, perbuatan baik tidak pernah menyelamatkan kita. Ya. Bapak Ibu, hari ini yang masih belum yakin dengan keselamatannya, saya akan buat Bapak Ibu tidak lebih yakin lagi hari ini ya. Yang pertama, kenapa Paulus tidak malu? Dia mengatakan seperti ini. Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan umat pilihannya. Ya. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan umat pilihannya. Dikasih Tuhan, ya. Di dalam bahasa yang tadi bahasa Inggris itu, sebab aku tidak malu terhadap Injil, itu punya satu implikasi bahwa konsep malu ini juga harus dipahami secara sosial. Bahwa Paulus ini dia tidak malu untuk memberitakan Injil di Roma. Kalau ukurannya perbuatan baik, orang Kristen masih kalah dengan orang yang lain. Kalau ukurannya kecerdasan, kita harus sadar banyak orang yang lebih cerdas daripada kita. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kekuatan ilahi yang menyelamatkan diterima seseorang itu melalui imannya. Ya. Paulus ingin mengatakan, aku tidak malu ya, mengatakan Injil. Karena orang-orang itu mungkin apa? Mereka belajar. Jadi bagi orang Yunani, orang Kristen itu orang yang bodoh. Bagi orang Yunani saat itu, orang Kristen orang yang bodoh. Mereka mempercayai apa? Mereka percaya pada Allah yang mati. Masa Allah kalah dengan orang yang mau diselamatkannya sampai dia mati di atas kayu salib? Apakah Allah seperti ini yang harus kita imani? Tapi bagi orang Yahudi, Paulus ini tidak selamat karena dia tidak menjalankan Taurat dengan sepenuh hati. Ada berapa hukum Bapak Ibu? Hukum wajib dari Tuhan itu dalam kitab Keluaran ada berapa? 5? 3? 2? Berapa? 10 perintah Tuhan.
Kira-kira kalau Bapak Ibu melenceng satu saja, bisa masuk surga enggak? 10 hukum Allah itu dijabarkan macam-macam. Pada hari Sabat, kita nolong orang, kita berbuat apa? Kayak berbuat baik itu enggak boleh. Tapi ya ada orang Farisi yang sampai dia bikin masalah ya, kalau lembunya jatuh dia tolong. Nah, Bapak Ibu mungkin banyak dosa. Bukan hanya Bapak Ibu, saya juga banyak dosa. Saya kerja di pemerintahan. Kira-kira orang pemerintahan itu bersih atau enggak Bapak Ibu? Ya. Wah, jangan bilang, wah orang pemerintahan itu ya tahu sendirilah. Munafik kalau saya bilang, saya enggak tercemari mereka. Seberusaha apapun saya untuk tetap berdiri di atas firman Tuhan, ya kadang-kadang saya masih berbuat dosa, tanda petik dosa. Contohnya kadang-kadang absen ya. Absen, habis absen mungkin keluar, tidak kerja atau apa. Nanti sore baru absen lagi. Hal seperti itu korupsi enggak Bapak? Korupsi itu korupsi waktu. Kira-kira saya kalau ditimbang nanti masuk surga atau enggak? Ya. Dengan perbuatan saya seperti itu, kira-kira saya masuk surga atau enggak? Enggak, saya enggak masuk surga. Lalu dengan apakah saya bisa masuk surga kalau semua perbuatan baik saya ini ternyata tidak lebih berat daripada perbuatan jahat saya? Ya. Kalau konsep masuk surga ini karena perbuatan baik, saya jelas orang paling belakang yang masuk surga. Karena apa? Perbuatan jahat saya kadang-kadang lebih berat daripada perbuatan baik saya. Kecerdasan, cerdas apa toh saya ini? Ya kalau cerewet kadasen ya mungkin ya cerdas ya. Tapi kalau pinter ya banyak yang lebih pinter, jauh lebih pinter dari saya. Lalu apa yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan untuk bisa masuk surga? Ternyata Bapak Ibu, konsep-konsep seperti ini, pemikiran-pemikiran seperti ini itu dijabarkan oleh Paulus. Kenapa Paulus tidak malu? Yang kedua adalah kekuatan ilahi yang menyelamatkan diterima seseorang melalui iman. Karena keselamatan diterima melalui iman, maka tidak ada tembok rasial atau kultural yang dapat membatasi efektivitas pemberitaan Injil. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih merasa cukup dengan perbuatan kita memberitakan Injil, itu kurang di hadapan Tuhan. Harus dengan perkataan. Tapi apakah dengan tidak memberitakan Injil Bapak Ibu nanti akan masuk surga? Dengan tidak memberitakan Injil, apakah Bapak Ibu nanti dianggap perbuatan baiknya kurang, lalu enggak cocok ini masuk surga, masuk neraka saja? Apakah seperti itu? Kita akan lihat nanti. Kemudian, alasan yang ketiga, kenapa Injil itu disebut kekuatan Allah? Bapak Ibu kalau punya Alkitab terjemahan baru, edisi yang kedua, cetakan tahun 2000, di situ ditulis orang yang dibenarkan oleh iman akan hidup. Ayat yang ke-17 bagian B. Coba Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang ke-17 bagian B. Alkitab Bapak Ibu bilang seperti apa? Menulis seperti apa? Orang yang benar akan hidup oleh iman. Salah satu terjemahan bahasa Indonesia mengatakan, orang yang dibenarkan oleh iman akan hidup. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kedua-duanya benar dalam konteks yang berbeda. Ya. Kedua-duanya benar dengan latar belakang penulisan yang berbeda, disesuaikan dengan kondisi orang Indonesia. Nah, saya ingin menegaskan di dalam terjemahan yang lain itu yang mengatakan orang yang dibenarkan oleh iman akan hidup, berarti kita ini, benar kita ini bukan karena perbuatan baik kita. Ngerti Bapak Ibu ya? Kita dibenarkan oleh Tuhan itu bukan karena perbuatan baik kita. Kita dibenarkan oleh Tuhan bukan pula karena apa yang ada di otak kita, bukan karena kecerdasan kita. Tetapi kita dibenarkan oleh Tuhan itu karena iman yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita.
Dalam tanda petik seperti ini, saya ulangi sekali lagi. Kita dibenarkan oleh Allah itu karena iman yang dianugerahkan Allah oleh kita. Jadi Bapak Ibu yang saat ini masih ragu-ragu, nanti kalau dipanggil Tuhan masuk surga atau tidak, Bapak Ibu itu berarti menyalibkan Yesus untuk kali yang kedua. Bapak Ibu pengen menyalibkan Yesus lagi? Pengen enggak? Kira-kira Bapak Ibu pengen lihat Yesus disalib lagi enggak? Nah, jadi, kalau begitu kita akan belajar lagi. Yesus itu anak Allah yang rela menderita sampai mati di atas kayu salib untuk kita diselamatkan, supaya kita diselamatkan. Apapun dosa yang Bapak Ibu Saudara lakukan di masa lalu, itu sudah disucikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita masih ragu, aku ini hidup nanti masuk surga atau enggak ya? Nah, kita harus belajar lagi lebih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, apa toh keistimewaan orang Kristen itu? Apa toh istimewanya orang Kristen? Kira-kira agama lain menawarkan enggak? Ikut aku selamat. Menawarkan enggak? Kira-kira agama apa yang menawarkan keselamatan? Surgawi. Semua pengikut agama pasti ditawarkan untuk masuk surga, benar? Ada agama yang, melu aku mesti mlebu neraka. Ada agama seperti itu? Tidak ada. Semua agama menawarkan surga. Apa toh keistimewaan Kristen? Kok Bapak Ibu semua hadir di sini? Atau Bapak Ibu semua hadir di sini orang Kristen enggak? Orang Kristen enggak? Atau mungkin ada yang, aku ya enggak Kristen sebenarnya, cuma pengen nonton, ya apa sih ibadah Betani itu? Senang musiknya, wah, saya kalau ibadah di Betani, itu yang saya cari, ibadah praise and worship-nya. Saya pikir tidak ada yang ngalahkan Betani untuk praise worship-nya. Ya. Penyembahannya, saya ini orang Dablek. Ya, Ibu ya. Saya belajar bahasa Ibrani 4 tahun. Bahasa Yunani saya 4 tahun. Tahun 2003 saya dapat beasiswa dari salah satu lembaga Indonesia Tionghoa Culture Center untuk belajar bahasa Mandarin 1 tahun. Kira-kira saya bisa enggak belajar bahasa Mandarin? Kira-kira saya bisa enggak sekarang bahasa Mandarin? Enggak. Percuma. Ya, saya 1 tahun belajar enggak dipakai, sampai sekarang saya cuma bisa hitung-hitungan apa? Saya sudah cukup itu. Untuk nawar-nawar barang di pasar atom ya masih bisa lah. Tapi kalau disuruh ngomong, ya sinul pudul, enggak ngerti apa-apa. Ya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, saat di kampus ya bisa, begitu keluar, suruh baca lagi, kayak orang ngaji, Bapak, grotal, geradul seperti itu. Bahasa Inggris Bapak belajar berapa tahun? Kalau nggak dipakai kira-kira bisa enggak? Nah, iman kita juga harus dilatih. Kita ini sudah selamat, benar? Bapak Ibu jangan ragu akan keselamatannya. Ya, seberapa jahat pun Bapak Ibu, masa lalu Bapak Ibu, iman kita kepada Tuhan yang dianugerahkan oleh Tuhan, iman kita kepada Yesus yang dianugerahkan kepada Tuhan, itu sudah mengunci keselamatan kita. Lalu pertanyaannya adalah, buat apa Bapak Ibu berbuat baik? Ya toh? Saya sudah masuk surga, tidak berbuat baik, ya tidak apa-apa, tetap masuk surga. Benar enggak? Kira-kira benar enggak Bapak Ibu? Saya tidak ibadah ya enggak masuk surga. Kira-kira Bapak Ibu rajin ibadah buat apa toh? Kok enggak ibadah juga tetap masuk surga? Iya. Kira-kira Bapak Ibu rajin baca firman, rajin memuji Tuhan, rajin bayar persepuluhan, persembahan, bantu gereja, keuangan gereja. Kira-kira buat apa? Tanpa semua itu Bapak Ibu sudah masuk surga. Nah ini Bapak Ibu kalau ikut saya, kalau dengarkan apa yang kita pelajari malam ini, kalau Bapak Ibu tidak serius, tidak perhatian sungguh-sungguh, ada 2 alternatif Bapak Ibu. Pulang dari ini Bapak Ibu murtad. Ya. Was, Petrus itu garai wong malas untuk gereja. Ya toh. Yang kedua Bapak Ibu kan lebih sungguh-sungguh datang ke gereja. Lah, kita sudah selamat, itu tanda petik. Bapak Ibu sudah diselamatkan. Dan keselamatan itu dijamin Tuhan, dimeteraikan Tuhan. Perbuatan baik kita itu untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan.
Bapak Ibu ngaku selamat, tapi perbuatannya masih merosal, sakarepe dewek, tidak sesuai aturan firman Tuhan. Siapa yang percaya kalau kita sudah diselamatkan? Bagaimana kita mau bersaksi ke orang-orang luar? Aku anak Tuhan, aku percaya Yesus, tetapi kehidupan kita masih sakarepe dhewe, hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita mau memberitakan kepada orang lain, kamu percaya Yesus, Yesus sudah mati, sampai Yesus itu anak Allah, mati buat kamu, menebus kamu dari dosa. Tetapi kita sendiri hidupnya masih amburadul. Apakah seperti itu yang dikatakan anak Tuhan? Apakah seperti itu yang dikatakan sebagai orang yang percaya? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya bersyukur melihat Bapak Ibu adalah orang-orang yang rajin saat ini. Orang-orang yang rajin beribadah, menikmati hadirat Tuhan. Kita datang ke gereja ini bukan tanpa alasan. Kita datang ke gereja bukan tanpa alasan. Ya, kita datang ke gereja ini bukan karena kita mencari keselamatan, tapi kita ingin bersekutu bersama dengan saudara seiman untuk saling menajamkan iman kita. Pisau yang tidak pernah dipakai, yang tidak pernah diasah, akan membuat pisau itu tumpul. Besi yang tidak pernah diasah dengan sesama besi, dia akan berkarat dan akhirnya tidak bisa digunakan. Begitupun pula kehidupan iman Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bapak Ibu datang ke sini, di tempat ini, beribadah di gereja ini bukan tanpa alasan. Tetapi karena Tuhan ingin mengajarkan kepada kita untuk menajamkan sesama kita, juga menajamkan iman kita. Ada 5 hal yang bisa kita pelajari dari kitab Roma ini. Yang pertama, Injil itu kekuatan Allah untuk menyelamatkan umat pilihannya. Bapak Ibu tahu arti Injil? Tahu arti Injil itu apa? Halo? Tahu arti Injil? Kira-kira apa Injil itu? Oh, Injil ini kitab sucinya orang Kristen. Benar enggak Bapak Ibu? Kalau di bahasa-bahasa di pelajaran agama itu kitab suci orang Kristen Injil ya. Saya kadang ketawa, Injil itu cuma 4 buku, 4 kitab. Padahal kitab kita punya 66 kitab. Kok dikatakan Injil? Berarti cuma 4 itu ya. Ada yang bilang Injil itu kabar baik. Ya enggak salah. Injil itu kabar baik. Karena memang dari bahasa aslinya apa? Bilangnya apa? Evangelion. Ya. Kalau Ibu Gembala namanya Eunis. Ya, Eunis apa Eunika ya? Iya. Saya yang bikin nama ini, wis baik, indah sih sana. Ini double yang baik diambil sama Ibu Gembala semua Bapak Ibu ya. Double yang baik. Baik, nice. Nice itu indah, diambil semua ya. Bapak Ibu kebagian apa? Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan umat pilihannya. Jadi saya bilang, Injil itu bukan hanya sekedar informasi. Injil itu bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar oh, aku punya deklarasi, bukan hanya sekedar deklarasi ya, tapi adalah transformasi. Kalau Bapak Ibu percaya kabar baik, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan kekuatan dari Allah berbentuk Injil itu, berarti Bapak Ibu harus bertransformasi, berubah. Ya. Bukan seperti kesatria baja hitam, berubah, nah, bukan seperti itu ya. Bukan seperti Harry Potter yang pakai apa? Expecto Patronum, bukan seperti itu. Tetapi berubah menjadi lebih baik, menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah benar-benar orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, penginjilan tadi ya. Penginjilan bukan hanya sebuah informasi maupun inspirasi, melainkan transformasi. Yang ketiga, kita dibenarkan di mata Allah berdasarkan kebenaran Kristus dan melalui iman. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena suku kita. Bukan karena kecerdasan kita. Tetapi itu karena anugerah Allah oleh iman. Oleh iman, dari iman yang membawa kita kepada iman. Bapak Ibu datang ke gereja, saling menguatkan sesama. Mungkin Bapak Ibu di rumah ada masalah, datang ke gereja, tambah banyak masalah. Enggak Bapak Ibu ya.
Makanya saya senang kalau Bapak Ibu datang ke gereja ini yang terima tamu itu senyum Pepsodent. Wah, terserah Bapak Ibu pakai close up atau apa atau Darli seperti apa, tapi senyum Pepsodent yang terkenal. Senyumnya manis. Itu orang yang melihat bisa hatinya plong, ringan, mungkin di rumah mangkel ya sama pasangannya, sama suami istri atau anaknya bandel atau mungkin waktu mau gereja kesusu telat gitu ya. Tapi begitu lihat penerima tamu yang senyum, rasanya hati plong. Ya, kalau penerima tamunya berturut, waduh, wah sih, gak situ wis. Mungkin lewat depan gitu, balik mungkin seperti itu ya, Bu ya. Ya. Nah, pindah pintu saya seperti itu ya, Bu ya. Bapak Ibu, seperti itu. Kita datang ke gereja. Itu menajamkan. Tinggalkan masalah di gereja, jangan bawa pulang. Biar nanti pengerja-pengerja yang berdoa supaya masalah itu dijawab oleh Tuhan. Yang keempat, iman kepada Yesus Kristus bukan hanya mengubah status kita dahulu sebagai orang berdosa, tetapi benar-benar membebaskan kita dari dosa. Ibu jangan ragu lagi ya. Pulang dari sini jangan ragu lagi nanti kena berbuat dosa. Waduh Tuhan, aku masuk neraka karena berbuat dosa. Ada dua jenis definisi yang berbeda antara orang jatuh dalam dosa dan orang hidup dalam dosa. Bapak Ibu sekarang sudah yakin, sudah beriman mengimani benar-benar bahwa Bapak Ibu selamat masuk surga? Kira-kira Bapak Ibu bisa berbuat dosa enggak? Pulang nanti buka toko, ada orang mau beli, aku mau beli ini. Mungkin kita nawar, harga ini berapa 100.000? Mahalnya sih 75. Aku kulaane gak entuk sakmono. Padahal kulaan mungkin 50.000 mungkin seperti itu ya. Itu kira-kira bohong enggak Bapak Ibu? Bohong. Dosa enggak? Waduh orang Kristen katanya sudah selamat, kok bisa berdosa? Enggak masuk surga lagi, ragu-ragu lagi. Nah Bapak Ibu, orang Kristen yang sudah diselamatkan masih bisa berbuat dosa. Tetapi tidak hidup dalam dosa. Ngerti maksudnya? Orang jatuh dalam dosa, bangkit, minta ampun sama Tuhan, tidak dilakukan lagi, itu jatuh dalam dosa. Tetapi orang hidup dalam dosa, itu dia menikmati dosanya. Ngerti? Bohong itu jalannya kebiasaan, habit. Ya, kebiasaan. Terus biasa bohong, kalau orang sudah biasa bohong, dia tidak akan merasa tertempelak ketika dia bohong. Kalau orang sudah biasa ngentit, apa toh bahasanya? Bahasa Inggrisnya ngentit itu apa? Ya, nyolong ya, menyolong kata Pak Gembala. Ya, ngentit itu hal biasa, nggak ada perasaan dosa lagi. Tetapi kalau orang jatuh dalam dosa ngentit, dia kan, oh ya Tuhan ampuni saya, kembalikan hasil ngentitnya. Tapi kalau, oh ya Tuhan ampuni, tetap dikantongi ya berdoa ya. Seperti itu ya. Oh aduh ngentit, wah. Saya pada satu majelis gereja di gereja besar di Surabaya. Ditangkap sapan Bapak Ibu. Gara-gara apa? Waktu ngitung persembahan, ada amplop yang dimasukkan ke kantongnya. Nah ini majelis. Saya kaget juga waktu itu. Hah? Orang kaya raya. Pemilik salah satu, besar gitu ya Bapak. Ternyata seperti itu. Saya kaget. Saya harap kita semua jangan hidup dalam dosa. Jatuh itu normal, manusiawi. Tapi jangan sampai jatuh berkali-kali ya Bapak Ibu ya. Nek jawab Bapak Ibu, oh jatuh berkali-kali kesandung. Itu namanya wis pura-pura. Pura-pura. Ingat tapi ya jatuh lagi. Jangan seperti itu. Yang kelima, yang terakhir. Wah, kalau yang terakhir ini Bapak Ibu pasti senang ya Bapak Ibu. Pemberitaan Injil harus mencakup kabar baik. Kebenaran Allah sedang dinyatakan dan kabar buruk. Murka Allah sedang dinyatakan juga. Setiap dosa pasti ada hukumannya. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu berbuat dosa diampuni, pasti diampuni. Tetapi kalau kita berbuat salah, ya itu pasti ada akibatnya. Pertama pasti hati nurani kita akan menuduh kita. Wah ini ya akan menuduh kita. Jadi kalau Bapak Ibu berbuat dosa dan tidak ada hati nurani yang menuduh kita, saya kadang-kadang curiga, bisa curiga dong. Wah ini hidup dalam dosa ini. Tapi itu bukan hak saya untuk menghakimi. Itu urusan Bapak Ibu dengan Tuhan.
Yang saya inginkan saat ini pada malam hari ini adalah Bapak Ibu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut nanti masuk neraka atau masuk surga. Benar, sekali lagi yang ingin saya tekankan, kalau Allah sudah membenarkan kita oleh iman kita, maka kita akan hidup. Kata hidup di sini itu hidup yang penuh arti, bukan hanya hidup seperti binatang yang hanya sekedar mengandalkan naluri kebinatangannya kita, kebinatangannya mereka ya. Tetapi hidup di dalam pasal 1 ayat 17 ini, orang yang dibenarkan oleh iman akan hidup. Itu adalah hidup yang benar-benar hidup. Hidup yang dihidupi oleh firman Tuhan. Hidup yang benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya sekali lagi, jangan ragu, jangan takut. Tema besar tahun ini adalah berjalan dengan iman. Ya Pak Gem ya, berjalan dengan iman. Bapak Ibu punya iman? Amin. Gunakan iman itu dalam setiap langkah hidup kita. Jangan pernah takut. Jangan pernah ragu. Keselamatan itu milik Bapak Ibu sekalian. Keselamatan itu sudah dimeteraikan oleh Allah untuk kita. Yang harus kita lakukan adalah membalas perbuatan Allah. Membalas kasih Tuhan itu dengan perbuatan baik kita. Jangan takut, tetapi tetaplah hidup di dalam firman. Tetaplah tekun dalam firman Tuhan. Jangan meremehkan keselamatan. Jangan sampai karena Bapak Ibu sudah selamat, nanti hidup seenaknya dibela. Itu orang-orang yang tidak mendapatkan anugerah Tuhan sebenarnya. Amin firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya ingin menaikkan pujian. Boleh Bapak Ibu ya? Kita akan menaikkan pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
bersyukur, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah renungan tentang iman, tentang Injil ini Tuhan boleh terukir dalam loh hati kami. Dan kami rindu Tuhan, biarlah firman-Mu yang hidup boleh senantiasa memimpin setiap langkah hidup kami. Supaya kami boleh menjadi jemaat Betani Tuban yang menghormati Tuhan, yang takut akan Tuhan. Yang sungguh-sungguh percaya ada masa depan dan ada penyertaan Tuhan yang membawa kami sampai pada kehidupan yang kekal. Berkati kiranya hamba-Mu Bapak Petrus Suharto yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya semuanya boleh diberkati dan terus pakai menjadi alat-Mu untuk lebih lagi menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Keselamatan jiwa-jiwa terjadi dalam pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan dan merespon akan firman-Mu. Berkati kehidupan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah mendengar dan diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih.